Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Di sekitar Holy Star City, banyak orang bergegas ke arah halaman keluarga Liu, dan suara memecah langit berlanjut. Ketika mereka tiba di reruntuhan, matahari yang terik naik, Chen Hui jatuh, dan malam terakhir dimusnahkan. Di bawahnya, 180.000 penjaga bintang kota berlutut di satu lutut, satu demi satu, terhubung satu sama lain. Gambar itu sangat terkejut. Di posisi sentral Zheng Xingwei, Chu Xingyun berdiri di sana, mengenakan jubah hitam dan mata, dan roh raja secara alami memancarkan itu sekuat matahari yang terik, dan itu menyilaukan dan tidak bisa membuat orang jatuh. Berlutut dengan kuat, itu memang Lord Loyun. Dengan hanya beberapa kata, dia memenangkan dukungan dari 180.000 kota dan bintang. Setelah hari ini, siapa lagi yang berani menargetkan Lord Loyun di tanah kota kuno ke-18? Seseorang berkata dengan emosi. Pada saat ini, dia masih tidak bisa melupakan adegan mengejutkan yang baru saja terjadi, tercetak di bagian terdalam pikirannya, dan tidak akan pernah melupakannya dalam kehidupan ini. Dalam deretan bintang yang luas dan luas ini, kita juga memiliki kekuatan spiritual. Bukankah kali ini kita juga memiliki kekuatan yang sama? Seseorang menatap galaksi yang sangat luas itu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Bangun. Setelah pembentukan, pemberontakan akan berdiri dan kota suci tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Segera, sisa kota-kota kuno juga akan sepenuhnya dikembalikan ke perdamaian. Di bawah kepemimpinan Lord Loyun Pavilion, kota kuno ke-18 akan bangkit. Kekuatan guru Pavilion Loyun, Anda dan saya lihat di mata, itu layak untuk pengikut kita. Dalam situasi ini, suasana kerumunan tidak lagi berat dan secara bertahap menjadi ceria, baik dengan emosi, atau bercanda, atau melihat ke depan, yang masing-masing berbeda, tetapi semua mengungkapkan dukungan kuat untuk Chu Xingyun. Mereka bukan orang asing bagi Zheng Xingwei, tetapi adalah penjaga rahasia dari darah yang dijaga menjaga kota kuno ke-18. Tadi malam, 180.000 penjaga bintang kota berkumpul, dan mereka segera melancarkan tuduhan penghancuran. Mereka akan membunuh Chu Xingyun di tempat. Tetapi pada akhirnya, 180.000 penjaga bintang kota memilih untuk mendukung Chu Xingyun. Chu Xingyun pergi ke Tanghuohuo. Perubahan besar seperti itu benar-benar mengejutkan. Pada saat yang sama, itu telah menyebabkan subversi besar dari apa yang dilihat dan didengar orang banyak. Tampaknya Chu Xingyun adalah kabut, dan itu tidak pernah bisa dilihat. Keempat tuan masih berdiri di tempat yang sama, tubuh mereka tidak bergerak bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi bahwa ada terlalu banyak orang yang datang dari suara itu, takut akan ada tidak kurang dari jutaan, dan seluruh ruang telah ditutup. Orang-orang ini semua memilih untuk mendukung Chu Xingyun, dan mereka tidak pernah ragu bahwa jika penjaga bintang kota ke-18 dimasukkan, saya takut bahwa Nuoda akan menjadi kota bintang suci, dan hanya partai mereka yang ingin berperang melawan Chu Xingyun dan Wan Jiange. Zheng Xingwei, kamu sangat baik. Karena kemarahan itu, mata Ou Zongkui menjadi merah darah, tetapi ketika dia berbicara, 180.000 Zheng Xingwei tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya berbicara, masih dengan penuh hormat tundukkan kepala Anda. Setelah melihat ini, wajah dari empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua berubah lagi, dan hati tiba-tiba terasa dikosongkan. Pada saat ini, seorang murid dari Aula Penegakan Hukum menjarah dari kerumunan dan dengan cepat jatuh ke Chu Xingyun. Aku sial, aku gagal datang untuk menyelamatkan tepat waktu, dan aku berharap Patriark akan mengampuni dosa. Semua murid dari Aula Penegakan Hukum membungkuk hormat mereka. Mereka diam-diam melirik mata mereka, dan seluruh halaman keluarga Liu telah berubah menjadi reruntuhan. Mereka semua mengenakan Zheng Xingwei yang ketat. Mereka benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana Chu Xingyun berhasil mengubah keadaan. Tiba-tiba, kamu tidak bisa menyalahkanmu. Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan semua murid istana penegak hukum merasa lega, dan perlahan-lahan berdiri. Ketika mereka melihat empat tuan dan anggota keluarga senior, wajah mereka langsung dingin. Turun, Patriark, meskipun kamu aman malam ini, tetapi tindakan orang-orang ini di depan kamu tidak dapat dengan mudah terhindar. Seorang murid dari Aula Penegakan Hukum perlahan berjalan keluar dan berkata dengan marah, sejak Patriark melangkah ke kota kuno ke-18 orang-orang ini menargetkan Patriark di mana-mana, mencoba untuk mengganggu urutan kota kuno ke-18 berkali-kali. Malam ini, mereka benar-benar merencanakan plot seperti itu secara rahasia, ingin membunuh Patriark itu sampai mati. Menurut hukum pidana orang-orang ini pantas disalahkan, bersalah, dan 9 ras. Seorang murid dari Aula Penegakan Hukum melangkah keluar dari tubuhnya, dan niat pembunuhan yang tiba-tiba muncul di tubuhnya.
Empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua melanggar hukum berulang kali, dan menganggap hukum pidana sebagai tidak ada artinya. Jika mereka malam ini jika berhasil, kota kuno ke-18 pasti akan punah, dan tidak akan pernah ada hari untuk berbalik. Bagaimana orang-orang ini bisa tinggal lagi? Itu benar, orang-orang ini bersalah atas kematian dan tidak boleh dilepaskan. Orang-orang ini lebih suka membiarkan kota kuno ke-18 dihancurkan, tetapi juga mendapatkan manfaat dalam hati mereka. Mempertahankan hanya akan membahayakan negara dan orang-orang. Itu memang harus dibunuh di tempat dan kekuatan hukum pidana. Begitu orang-orang ini mati, pengembangan kota kuno ke-18 tidak akan lagi terhalang. Diharapkan juga bahwa Patriark akan segera memerintahkan untuk memberi manfaat kepada jutaan orang di kota kuno ke-18. Di sini, kami berfokus pada mata 18 juta orang di kota Wansing, dan mendengar persidangan dari aula hukum pidana. Banyak orang berbisik, ingin membunuh empat tuan utama dan anggota keluarga senior, biarkan 10-8 kota kuno kembali ke ketenangan. Namun, jika Anda melihat dengan hati-hati saat ini, banyak dari orang-orang ini telah sedikit mengubah wajah mereka. Mereka pertama kali menatap empat tuan dan anggota keluarga senior, dan kemudian memandang Chu Xingyun lagi. Berhenti, ekspresinya tampak agak gelisah. Merasakan kemarahan dan ketidakpedulian orang banyak, hati anggota keluarga senior generasi tua jatuh ke dasar tanpa darah. 180.000 penjaga bintang kota sudah menjadi kartu hall terakhir mereka, tetapi sekarang, bahkan kartu hall terakhir, mereka telah memilih untuk menyerah kepada Chu Xingyun. Dalam situasi ini, adegan ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa tidak ada ujung lain kecuali satu kematian. Ekspresi dari empat tuan sama-sama suram, dan sedikit tawa melayang di wajah. Mereka tidak melihat Chu Xingyun atau kerumunan besar dengan momentum tinggi, tetapi hanya menatap kosong ke langit, mendesah-mendesah tak terdengar. Diam, tepat ketika adegan itu agak kacau, bisik Chu Xingyun, semua orang segera berhenti berbicara, menatap masa lalu, menyaksikan setiap gerakan Chu Xingyun. Orang-orang ini mengganggu ketenangan kota kuno ke-18 3 kali dan 5 kali. Malam ini, mereka bahkan berusaha mengelilingi saya dan menguasai kota kuno ke-18. Dosa-dosa itu sangat serius, dan mereka memang harus dihukum, berdosa, dan 9. Setiap kali dia mengatakan sepatah kata pun, Chu Xingyun mengambil langkah maju. Ketika dia datang ke empat tuan, mata gelapnya bersinar dengan semburan cahaya aneh. Yu Feng tiba-tiba berbalik dan berkata kepada kerumunan besar, tapi, hukuman mati ini tidak dapat dijatuhi hukuman. Begitu komentar ini turun, semua orang di tempat kejadian merasa bahwa pikiran mereka menderu dan meledak dan mata mereka sangat besar, bahkan empat tuan yang sedih pun tertegun dan melihat ke bawah tanpa sadar. Mereka melakukan kejahatan seperti itu, dan pada akhirnya, apakah Chu Xingyun benar-benar membunuh mereka? Kata-kata Chu Xingyun membuat ruang mati, dan bahkan suara tanpa henti menerobos udara menghilang, dan mereka sangat terkejut dengan kata-kata ini. Empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua membuat marah publik pertama, dan kemudian melanggar hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa kejahatan itu keji dan semua orang disalahkan, tetapi Chu Xingyun enggan untuk mencoba. Mengapa? Semua murid dari aula penegakan hukum tertegun. Setelah saling melirik, mereka hanya ingin melakukan penyelidikan, tetapi mereka melihat bahwa Chu Xingyun melambaikan tangannya, bergerak perlahan, dan perlahan menyapu langit malam. Dia datang ke tempat yang tinggi dan memandangi mata semua orang, suaranya bercampur dengan kekuatan spiritual yang kuat, menyebar ke seluruh kota bintang suci, dan berkata, sistem keluarga bintang-bintang kuno dari bintang-bintang telah ada selama ribuan tahun dan memiliki garis darah terus-menerus dari generasi ke generasi. Menurut legenda, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa darah yang Anda tumpahkan berasal dari 5 keluarga besar dan telah dilahirkan untuk satu generasi. Menurut hukum pidana orang-orang ini pantas dihukum, berdosa, dan 9 klan. Berapa banyak orang di 18 kota kuno yang tidak termasuk dalam 9 klan? Apakah aku ingin membunuh rakit berdarah dan membangun gunung? Ups, hati orang banyak bergetar keras dan mati lemas. Xingchen Guzong adalah sistem keluarga. Darah keluarga diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap orang memiliki darah keluarga yang mengalir. Ini tidak dapat dicela. Terlebih lagi, bahkan Chu Xingyun juga memiliki darah keluarga. Jika menurut hukum pidana, mereka semua tidak bisa melarikan diri sampai mati, begitu juga Chu Xingyun. Inilah sebabnya, saat ini, ketika para murid pengadilan hukum pidana melakukan persidangan, ada banyak orang yang ekspresinya berubah secara drastis. Mereka hanya memikirkan hal ini, sehingga mereka merasakan tekanan berat dan sangat tidak nyaman. Untuk sesaat, kerumunan dengan emosi tinggi berhenti berbicara, ekspresi mereka sedikit tenggelam, dan mereka semua merasa bahwa pikiran mereka telah menjadi tertekan. Para murid dari aula penegakan hukum mengerutkan kening, menghela nafas tentang masalah. Adapun anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, mata mereka penuh dengan kemuliaan, merasa bahwa mereka telah menemukan cara untuk hidup, tetapi empat tuan tidak banyak berubah, diam-diam menonton Chu Xingyun. Orang-orang ini jahat, ini tidak salah, tetapi mereka pernah memimpin keluarga dan menstabilkan situasi di kota kuno ke-18.
Ini tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, mereka akan sampai pada titik di mana mereka hari ini. Mereka hanyalah menjijikkan di hati saya dan ingin menstabilkan keluarga dengan kuat. Sistem meditasi Chu Xingyun terdengar, suara itu masih berkata, ini dari saya, semuanya dinilai oleh hukum pidana, sedikit tidak adil, belum lagi, kita semua memiliki darah keluarga yang mengalir di tubuh kita. Itu membuat Anda merasa tidak nyaman dan tidak bisa menghadapi leluhur-leluhur kuno bintang-bintang. Dalam pandangan ini, orang-orang ini tidak dapat dihukum mati. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, kerumunan tiba-tiba merasa bahwa perasaan berat di hati mereka telah menghilang, dan mereka memandang Chu Xingyun, semua dipenuhi dengan bergerak dan mendesah. Dalam pandangan mereka, kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun adalah demi mereka, terutama untuk kota kuno ke-18, mengetahui bahwa orang-orang ini harus bersalah atas kematian, tetapi untuk menjaga situasi keseluruhan, mereka tidak dapat menanggung persidangan. Lebih penting lagi, meskipun Chu Xingyun tidak mengenali leluhurnya, ia tidak mengabaikan keluarga dan leluhur-leluhur kuno bintang-bintang, dan ia tidak mengabaikannya. Ini membuat kerumunan merasa emosional dan menatap mata Chu Xingyun. Bahkan lebih ganas, bahkan fanatik. Hanya saja, dosa maut dikecualikan, dosa hidup tidak bisa dihindari. Suara dingin dan serius keluar dari mulut Chu Xingyun, yang mengejutkan semua orang. Di bidang penglihatan, Chu Xingyun menggerakkan matanya dan menempatkan 4 tuan dan senior keluarga senior di mata, mengatakan, kejahatanmu terlalu berat dan bahkan jika kamu berkontribusi pada kota kuno ke-18, kamu masih ingin lolos dari hukuman. Mulai hari ini, kamu akan dirampas semua kebebasanmu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pembuangan seperti itu juga untuk kamu lihat sendiri. Di bawah kepemimpinan Loyun, kota kuno ke-18 akan menjadi semakin makmur. Namun, seperti yang Anda katakan, orang-orang tidak akan berbicara tentang kehidupan, dan mereka tidak akan melarikan diri dan menghancurkan akhirnya. Pada akhirnya, momentum Chu Xingyun menjadi sengit. Putusan yang dia nyatakan mengandung sejumlah tekad, sehingga semua orang di kota bintang suci dapat dengan jelas merasakan bahwa nyala api yang dalam langsung menyala di dalam hati. Chu Xingyun melepaskan hukuman mati dari 4 tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, membiarkan mereka bernapas lega, dan sangat tersentuh oleh pikiran Chu Xingyun. Pada saat ini, apa yang dikatakan Chu Xingyun adalah penilaian dan prospek. Dia ingin memimpin semua orang, merevitalisasi kota kuno ke-18 dan membuktikan dengan tindakannya bahwa langkah-langkah reformasinya bukan salah, tetapi dengan cara yang benar. Ini segera bergema di hati orang banyak. Segala sesuatu yang telah dilakukan Lord Loyun untuk kita tertanam dalam benak kita, berkeinginan untuk mengikuti Lord Loyun selama beberapa generasi, dan tidak akan pernah mengkhianati dalam hidup ini. Satu orang baru saja keluar dari langkahnya sesuai dengan emosi yang melonjak dalam hatinya. Dia jatuh kepala dan berlutut. Jika ada pemimpin seperti itu, apapun yang kamu inginkan, 18 kota kuno akan makmur dan bangkit untuk mereproduksi kemuliaan masa lalu. Setelah hari ini, kita berdua anggota keluarga dan Paviliun Wanjian, terlepas dari Anda dan saya, hanya untuk mengikuti Paviliun Lord Luo Yun. Teriakan kerumunan semakin keras dan semakin keras. Pada akhirnya, seluruh Holy Star City menggigil, dan gelombang suara bergegas ke langit kubah, dan menyebarkan semua awan, yang semuanya memberikan dukungan dan dukungan mereka untuk Chu Xingyun. Chu Xingyun menatap kerumunan dengan emosi tinggi, dan ada senyum tipis di wajahnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan saat ini bahwa matanya adalah yang paling dalam, memancarkan cahaya suram dan sengit. Untuk 4 tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, Chu Xingyun sudah memiliki niat membunuh. Malam ini, niat membunuh ini diringkas secara ekstrim, dan ia berharap dapat menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Namun, Chu Xingyun tahu secara mendalam bahwa pengaruh sistem keluarga pada kota kuno ke-18 itu sangat dalam dan tidak akan pernah bisa hancur dalam waktu singkat. Membunuh orang-orang di depanmu ini memang bisa melampiaskan kebencianmu, tetapi untuk 5 keluarga besar, bagi puluhan juta keluarga di kota kuno ke-18 itu pasti akan menjadi bayangan, dan bahkan semua orang akan berada dalam bahaya dan memiliki hati yang berat. Sebaliknya, dia tidak membunuh orang-orang ini hari ini, tetapi hanya memenjarakan mereka seumur hidup, tetapi dia bisa membiarkan semua orang menunda pertahanan terakhir mereka dan mendukungnya sepenuhnya, dan dengan sukarela kembali ke Paviliun Wanjian. Di tengah, setelah 4 tuan mendengar vonis, ekspresi mereka sedikit berubah. Mata mereka sangat dingin, kepala mereka terangkat, dan beberapa dari mereka menyapa mata dalam Chu Xingyun dengan panik. Luo Yun, sekarang aku akui bahwa kemampuanmu memang tiran, bahkan jika kita berempat bergabung, itu masih jauh darimu, tapi kau masih tidak berani membunuh kami pada akhirnya, jika tidak, orang-orang dari 18 kota kuno ini tidak akan pernah menjadi dengan rela menyerah kepada Anda dengan sukarela. Wajah abu-abu Duan Chun perlahan melayang menjadi ekspresi mengerikan. Dia tidak melihat ke puncak keluarga, juga kepada orang-orang, jadi dia menatap langsung ke arah Chu Xingyun. Ya, kami berempat dikalahkan, dan kekalahan itu benar-benar berantakan, tetapi akibat seperti itu tidak pernah bisa membiarkan Anda curhat. Kemarahan di hatiku sudah cukup. 4 Lord tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbalik dan telah lama benar-benar putus asa.
Apa yang mereka lakukan sekarang adalah hanya sakit mual, sehingga untuk mendapatkan jejak sukacita dalam pikiran itu sangat sakit. Benarkah? Chu Xingyun tidak menunjukkan kemarahan pada kata-kata Duan Chun, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, dan berkata dalam hatinya dengan kata-kata yang hanya dia yang bisa mendengar, hidup tidak berarti bisa bertahan hidup di dunia kematian, juga tidak delegasi minum dan membenci Ji Ukuan, antara hidup dan mati tidak sebagus. Di bidang penglihatan, wajah Chu Xingyun semakin dingin, dan mata gelap mencerminkan wajah-wajah jelek dari empat tuan, samar-samar memancarkan cahaya sihir dingin. Namun, dia tidak segera melampiaskan sikap dinginnya, tetapi perlahan-lahan menarik kembali matanya. Tapi melihat Chu Xingyun menjentikkan lengan bajunya, sekelompok murid penegak hukum dengan cepat melangkah keluar dari kerumunan, dan langsung mengawal empat tuan dan anggota keluarga senior, menghilang dalam cahaya pagi yang berkilauan. Masuk. Setelah kejadian ini, 18 kota kuno akan bebas dari gangguan, dan tidak ada yang bisa mengguncang kendali Wan Jiange. Melihat ke arah mana para murid dari Balai Penegakan Hukum pergi, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam sebelum menekan sinar cahaya sihir dan melihat ke atas, matanya menjadi lembut dan bergumam, Liu Xiang dalam satu langkah saya akhirnya keluar dan Anda menunggu saya. Segera, saya akan menyelamatkan Anda. Chu Xingyun datang ke kota bintang suci, yang dia lakukan hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk menyelamatkan air dan aroma. Hari ini, empat tuan dan anggota keluarga senior akhirnya telah disingkirkan. Xing Wei yang memiliki 180.000 kota menyerah, dan semua orang di kota Sengsing telah menarik pertahanan terakhir mereka dan bersedia untuk mendukung Chu Xingyun. Segera orang-orang dari kota kuno ke-18 juga akan sepenuhnya mendukungnya, dan mereka tidak akan lagi melawan dan tidak akan memiliki gerakan kacau. Melihat Chu Xingyun terdiam, sekelompok murid penegak hukum tidak berani berbicara lebih banyak dan setelah saling melirik, mereka mengambil tindakan untuk menangkap empat tuan dan anggota keluarga senior. Empat tuan dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua tidak melakukan banyak perlawanan. Mereka sangat memahami bahwa kota bintang suci pada saat ini telah sepenuhnya menyerah kepada Chu Xingyun, dan tidak ada yang punya hati kedua. Menghadapi situasi ini, bahkan jika mereka memiliki hati untuk melawan, sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, kota bintang suci memiliki total 18 juta orang. Bahkan jika mereka menggali tanah 3 kaki, mereka tidak ingin lepas dari pengepungan mereka. Murid-murid aula penegakan hukum, setelah merebut empat tuan dan anggota keluarga senior, diam-diam meninggalkan tempat itu. Ketika kerumunan melihat satu sama lain, mereka juga bubar, bersiap untuk menyebarkan masalah dan menyebarkannya ke 18 kota kuno. Adapun 180.000 tahun Stargard, tidak ada tindakan, berdiri di antara reruntuhan, menunggu perintah Chu Xingyun. Awalnya, Xing Wei dari 180.000 kota adalah milik dari empat tuan. Ketika mereka bersedia untuk mendukung Chu Xingyun, masih ada sedikit ketidaknyamanan di hati mereka, tetapi setelah mendengarkan persidangan Chu Xingyun, perasaan tidak nyaman ini menghilang. Tanggung jawab Zhen Xing Wei adalah melindungi kota kuno ke-18. Tindakan Chu Xingyun tidak hanya melindungi keadilan hukum pidana, tetapi juga menyelesaikan simpul ribuan anggota keluarga. Tentara harus mengikuti orang bijak. Di mata mereka, Chu Xingyun adalah pilihan terbaik untuk para raja berbudi luhur, tidak untuk mengatakan bahwa mereka berdiri di atas angin, bahkan jika mereka pergi mengejar, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Chu Xingyun pulih dari pikirannya. Dia memandang Zheng Xingwei. Sebentar lagi, 180.000 Zheng Xingwei segar, dan punggung mereka diluruskan, memancarkan keteraturan dan keseriusan. Berani bertanya kepada patriark apa yang harus dikatakan. Di Zheng Xingwei, 18 pria kekar melangkah keluar dan berlutut dengan satu kaki ke arah Chu Xingyun. 180.000 kota penjaga bintang, 10.000 penjaga satu kota satu umum. 18 pria berbadan besar di depannya adalah para jenderal Zhen Xingwei, masing-masing adalah sersan yang telah melalui pertempuran, di antara kata-kata dan perbuatan angin berdarah secara alami berdifusi. Chu Xingyun melirik mereka, dan dia sangat puas dan berkata, meskipun acara hari ini telah berakhir, situasi yang dihadapi kota kuno ke-18 masih tidak optimis. Sebagai penjaga kota kuno ke-18, Anda harus jelas masalah ini. 18 jenderal mengangguk bersama dan mata mereka berangsur-angsur menjadi lebih dalam, tetapi mereka masih tidak banyak bicara. Mereka masih mempertahankan posisi berlutut dan berlutut, tak bergerak seperti patung, menunggu dengan sabar kata-kata Chu Xingyun. Mengingat hal ini, kamu akan datang ke Feng Liuju besok siang. Suara Chu Xingyun polos, tetapi samar-samar mengungkapkan gaya raja. Begitu suara itu jatuh, dia menyapu ke langit dan pergi. Pada akhirnya akan mendengarkan perintah. Di belakang Chu Xingyun, 18 jenderal menundukkan kepala mereka, sedikit mengangkat kepala mereka, dan mengirim Chu Xingyun pergi. Pada saat ini, itu adalah fajar awal dari hari itu, tetapi setelah tadi malam, seluruh kota suci bintang berisik, dan ada banyak pembicaraan di mana-mana, bahkan menutupi suara raungan binatang buas di luar kota. Pada saat yang sama, kata-kata dan ucapan Chu Xingyun juga menyebar ke kota-kota kuno lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat, menarik kegemparan.
Badai yang kental kali ini bahkan lebih besar daripada langkah-langkah reformasi. Xingwei dari 180.000 kota membungkuk dan tunduk kepada pengadilan. Chu Xingyun mengadili di depan umum. 4 tuan dan anggota keluarga senior di penjara di Luo Xingyuan. Setiap gerakan memengaruhi naik turunnya kota kuno ke-18. Untuk semua ini, puluhan juta orang merasa kaget dan bersemangat, dan rintangan terakhir yang menghalangi kebangkitan dan pengembangan kota kuno ke-18 akhirnya telah dihapus. Kemudian, Paviliun Wanjian akan mengambil kendali penuh dari kota kuno ke-18 dan semua orang akan mengembangkan. Lebih penting lagi, dukungan mereka untuk Chu Xingyun telah menjadi lebih kuat dan jauh lebih unggul dari generasi sekte master dari sekte bintang kuno. Badai masih menyapu 18 kota kuno, dan ada kecenderungan untuk meningkat. Sampai malam tiba, kota suci bintang masih menjadi suara diskusi, menyebar terbuka, seolah-olah tidak akan berhenti. Berbeda dari kebisingan dunia luar, Feng Liu ada di dalam rumah, tetapi sunyi dan sunyi. Chu Xingyun Pan duduk di halaman dengan kedua tangan di atas lutut, punggungnya lurus bahkan bernapas, dan masih ada roh surga dan bumi yang mengalir di tubuhnya, melompat, seolah-olah menyatu dengan dunia ini, tidak peduli Anda atau saya. Melihat dari dekat, pedang roh bela diri ditangguhkan di atas kepala Chu Xingyun. Tubuh pedang itu dibungkus dengan kekuatan surga dan bumi menebal dengan awan dan awan. Boom! Suara renyah dan berderak terdengar, dan pada saat yang sama, mata tertutup Chu Xingyun terbuka, dan sentuhan aun baik berlalu, membuat momentum seluruh orangnya menjadi kuat dan bergelombang, yang dapat menarik resonansi langit dan bumi. Yin dan Yang 3, sudah selesai. Chu Xingyun mengucapkan sepatah kata dengan lembut, matanya berkedip puas. Pada awalnya, ia berangkat untuk datang ke kota bintang suci. Xiu Wei telah mencapai puncak Yin dan Yang 2 kali lipat, hanya 1 kaki jauhnya, Anda dapat memasuki dunia triple Yin dan Yang. Hari ini, Chu Xingyun akhirnya menguasai 18 kota kuno. Emosinya yang tertekan untuk waktu yang lama dilepaskan, dan tubuh dan pikirannya baik-baik saja. Dia mengambil kesempatan untuk menerobos belenggu kultivasi dan melangkah lebih jauh. Memasuki dunia triple Yin dan Yang, berat api lubang hitam melonjak menjadi 300.000 kati dalam satu gerakan, yang berarti bahwa kekuatan yang bisa kukeluarkan lebih kuat, tetapi meskipun begitu, sulit untuk menghadapi nirvana yang kuat. Ini masih besar. Chu Xingyun tidak terpana oleh kegembiraan terobosan. Sebaliknya, dia lebih tenang. Setelah 6 perbandingan besar, fakta bahwa Sui Liuxiang menyingkirkan batu pengendali jiwa pasti akan gagal menyembunyikan rok darah malam, dan dengan ambisi pihak lain, pasti akan ada cara lain untuk mendapatkan kekuatan Jiuhan Cuemai. Chu Xingyun telah mengalami halusinasi baru-baru ini, dan setiap kali lebih kuat dari yang lain. Mereka semua berhubungan dengan Sui Liuxiang. Ini membuatnya sangat ditegaskan, dan pikirannya semakin cemas. Selain itu, di antara ilusi, ada gua es gelap tanpa dasar, dan sosok yang samar dan tidak jelas, yang membuat Chu Xingyun bingung. Dia memiliki pertanda kuat bahwa jika dia ingin menyelesaikan teka-teki ini, dia hanya bisa pergi ke Istana Jiuhan. Gua es gelap itu pasti terkait dengan Istana Jiuhan. Dia berpikir dalam-dalam, dan kemudian, di luar halaman, suara tiba-tiba pecah. Chu Xingyun segera mengalihkan pikirannya dan melirik. Ketika dia melihat orang itu datang, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi terkejut, bertanya-tanya, mengapa kamu di sini? Di malam yang gelap, sesosok tubuh tua perlahan-lahan muncul, mengenakan kain kabung, rakitis tulang belakang, wajah kering dan kurus, dan seluruh tubuh memancarkan rasa lemah, seolah-olah embusan angin menyapu, ia dapat diterbangkan. Orang ini benar-benar Lin Tianchong. Hanya saja Chu Xingyun terkejut, bukan Lin Tianchong, tetapi gambar yang indah di belakang Lin Tianchong Sui Qianyu. Tapi dia khawatir dan khawatir ketika dia melihat wajahnya. Ketika dia melihat bahwa Chu Xingyun aman dan sehat, dia tidak bisa tidak merasa lega. Ada manik-manik keringat yang tebal di kepala cacing, dan itu jelas-jelas terburu-buru para pelayan. Keduanya perlahan jatuh ke halaman. Lin Tianchong melihat foto Chu Xingyun dan tersenyum dan menyindir, Chu, saya juga datang dari Yan Xiangguan. Jalannya jauh, tetapi Anda bahkan tidak melihat saya. Apakah terlalu berlebihan untuk menatap murid kecilmu? Lin Tianchong tidak melihat kekhawatiran di wajahnya. Sebaliknya, itu adalah Sui Qianyu di sampingnya. Ketika dia mendengar lelucon, seluruh wajahnya menjadi merah dan berbisik, Qianyu, aku telah melihat Tuan. Chu Xingyun memelototi Lin Tian, lalu mengangguk pada Sui Qianyu, masih bingung di matanya. Melihat ini, Sui Qianyu segera menjawab, dalam beberapa hari terakhir, saya telah merasa panik dan bahkan bermimpi bahwa guru dalam bahaya. Perasaan ini semakin kuat, jadi saya datang ke kota bintang suci. Dalam perjalanan, ketika saya bertemu senior Lin, mereka hanya berjalan bersama. Mimpikan aku dalam bahaya. Ekspresi Chu Xingyun sedikit kental, dan dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, saya membuat konspirasi dan memimpin 4 tuan keluar dari sarang. Situasinya memang berbahaya dan tidak normal. Jika tidak berhasil meyakinkan 180.000 penjaga bintang kota, saya takut akan terjadi perkelahian berdarah, tapi untuk semua ini, bagaimana bisa Sui Qianyu menjadi pertanda?
Setelah memikirkannya sebentar, Chu Xingyun tidak ingin menyelidiki masalah ini, dan malah berkata, selain itu, apakah Anda memiliki hal lain untuk datang ke kota bintang suci? Ya, Sui Qianyu mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menjadi serius, setelah penindasan penuh, gelombang binatang tak berujung perlahan-lahan menjadi lelah. Melalui situasi kacau ini, penguasa dari dinasti 18. Hai, kata-kata Sui Qianyu belum selesai, dan di luar halaman, suara memecah langit datang lagi. Orang-orang yang tiba saat ini adalah Liu Mengyan dan Chu Xingchen. Keduanya jatuh ke halaman, satu langkah pada satu waktu, dan datang ke Chu Xingyun di depan mereka. Mereka melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati, melihat bahwa Chu Xingyun tidak terluka, dan akhirnya lega. Yuner, apa yang sedang terjadi? Saya mendengar desas-desus bahwa Anda dikelilingi oleh 180.000 penjaga bintang kota tadi malam, dan Anda telah mencapai titik hidup dan mati, bahkan 4 tuan dan anggota keluarga senior telah berkumpul. Mengepungmu. Pada saat ini, Liu Mengyan tidak memiliki rahmat dan keluhuran biasa, dan hanya memiliki keraguan dan tergesa-gesa. Dia terus bertanya, dan kemudian, saya mendengar bahwa Anda telah menaklukkan 180.000 penjaga bintang kota dan mencoba 4 master di depan umum. Dan anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, sehingga memenangkan dukungan dari ribuan orang, tidak ada pemberontakan apa yang sedang terjadi. Chu Xingchen tidak berbicara dan mengajukan pertanyaan. Dia berdiri di samping, wajahnya juga menunjukkan keraguan dan kejutan. Sepanjang jalan, mereka mendengar terlalu banyak desas-desus, satu kata di timur, satu kata di barat, dan kekacauan itu terlalu sulit untuk membentuk bab. Pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk kembali ke kota bintang suci dan menginginkan jawaban yang akurat dari Chu Xingyun Kou. Ibu, ayah, biarkan kamu khawatir. Chu Xingyun menggaruk kepalanya. Kata-kata itu baru saja jatuh. Di luar halaman, ada semburan udara pecah. Di bawah langit malam, awalnya ada 4 sosok gemuruh. Orang-orang ini secara alami adalah Lu Xing, Ning Levan, Lu Ling dan Xia Qingcheng. Keempat baru saja mendarat, dan punya waktu untuk berbicara di masa depan. Mereka melihat banyak orang berdiri di halaman. Di antara mereka, bahkan air telah mengalir ke kota bintang suci selama 1000 bulan. Ini bertentangan dengan harapan mereka. Tuan, sekarang semua 18 kota kuno berbicara tentang apa yang terjadi semalam. Mengapa Anda tiba-tiba dikepung, dan mengapa Anda dapat mengambil 180.000 penjaga bintang kota? Ning Levan cemas dan bertanya terlebih dahulu, ia selesai pada saat ini. Chu Xingyun menangis dan tertawa, dan berkata kepada orang banyak, ceritanya panjang, ayo kita bicarakan saat kita masuk. Setelah berbicara, Chu Xingyun berjalan ke aula utama, kerumunan tidak ragu, menyingkirkan rasa ingin tahu di hatinya, dan menindaklanjuti. Setelah kerumunan duduk di aula utama, Chu Xingyun memberikan deskripsi lengkap tentang apa yang terjadi semalam, tata letak yang melelahkan, dan bagaimana menaklukkan Zheng Xingwei dan menilai 4 tuan. Setelah mendengarkan kerumunan, ada pandangan yang luar biasa pada Chu Xingyun, dan ekspresinya masih takut untuk sementara waktu. Omong kosong, benar-benar kerusakan. Liu Mengyan berdiri dan dengan cemberut berkata, 18.000 penjaga bintang kota, menjaga 18 kota kuno dari generasi ke generasi. Jika mereka pindah untuk membunuh ide, kekuatan Yuner saat ini saja, tidak mungkin untuk melawan. Itu sedikit berbeda jika Anda hati-hati, Anda akan menghadapi tuduhan berdarah Zheng Xingwei, dan bahkan ibu kota Maya tidak akan bisa tinggal. Terlebih lagi, kita tidak tahu tata letak yang telah kamu atur sebelumnya. Begitu ada perubahan di jalan, atau jika kamu gagal meyakinkan 180.000 penjaga bintang kota, bukankah itu akan rugi? Meskipun situasi keseluruhan sekarang sudah beres, Liu Mengyan masih takut untuk sementara waktu. Dia bahkan merasa sedikit marah. Chu Xingyun sebenarnya menyembunyikan mereka dan diam-diam mengatur plot yang berbahaya. Bahasa kuno, menipu orang menipu diri mereka terlebih dahulu, hanya ketika Anda tidak tahu, pihak lain akan mengambil umpan, jika tidak, saya tidak akan bisa menyelesaikan momok ini sepenuhnya dalam 1 malam. Chu Xingyun berkata di antara kata-kata dengan Liu Mengyan dan Chu Xingchen menyeringai, suaranya juga menjadi lebih lembut, tindakan anak itu memang agresif, dan saya berharap ayah dan ibu saya akan menghukum mereka. Masih ada kemarahan di wajah Liu Mengyan. Tepat ketika dia akan berbicara, Chu Xingchen segera berkata, kali ini baik-baik saja, tetapi bukan sebagai contoh, Anda tidak akan pernah bisa melakukan langkah berbahaya ini lagi. Kamu, Liu Mengyan menatap Chu Xingchen. Tetapi Chu Xingchen tersenyum tipis, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, dan suasana halaman segera mereda. Chu Xingyun memandang ke arah Lin Tian dan berkata, Senior Lin bergegas kembali ke kota bintang suci kali ini, mungkinkah karena ini? Anak Anda tidak tertandingi dalam perencanaan. Hanya Anda yang menghitung orang lain. Tidak ada yang bisa menghitung Anda. Saya tidak pernah mengkhawatirkan Anda. Lin Tian mengangkat bahu, dan ekspresinya perlahan menjadi serius, dan berkata dengan keras, saya bergegas kembali ke kota bintang suci kali ini, terutama untuk menyampaikan beberapa informasi tentang Yan Xiangpas. Ketika kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang dipadatkan, mereka semua berhenti bercanda dan mendengarkan dengan hati-hati ke masa lalu.
Lin Tianchong berkata, gelombang buas secara bertahap menghilang, dan perilaku gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao semakin merajalela. Seringkali, Yan Xiangguan, sebagai tempat perbatasan yang bersaing, memiliki posisi yang sangat terpisah. Karena alasan ini, kami telah menemukan banyak mata-mata, dan samar-samar menyadari bahwa pihak lain tampaknya berkumpul menjadi tentara, dan momentumnya sangat besar. Adapun lingkungan geomorfologis Yan Xiangguan, kami telah lama menemukan bahwa Mo Wangzheng membangun benteng, dan Wu Jingsui menyapu kuartet, menghilangkan orang-orang kuat yang dikirim oleh gerbang emas dan kuil Seng Xiao, tetapi ini kecil mainkan sedikit masalah, dan akan butuh waktu sebelum pihak lain akan melakukan kejahatan besar. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Tianchong, kerumunan merasa bahwa sebuah batu hancur dalam hati mereka, yang sangat tidak nyaman gelombang pasang binatang buas dan kota kuno ke-18 akhirnya berakhir. Pada saat ini, mereka mengantarkan invasi gerbang emas Luo dan aula Seng Xiao. Satu demi satu, tanpa akhir. Karena pecahnya tiba-tiba gelombang buas, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao harus menutup tangan mereka dan menunggu dan melihat. Sekarang, gelombang buas secara bertahap memudar, dan mereka diluncurkan kembali. Ini juga masalah yang biasa. Dibandingkan dengan martabat semua orang, Chu Xingyun tampak cukup santai. Setelah menyelesaikan pidatonya, dia menatap langsung ke Sui Qianyu dan bertanya, ribuan bulan, haruskah ada perubahan dalam dinasti 18? Pidato Chu Xingyun yang tiba-tiba mengejutkan air selama 1000 bulan, dia berhenti, dan kemudian fokus pada kepala. Setelah gelombang buas lelah, penguasa pasukan dinasti ke-18 telah menjadi sangat merajalela, mengabaikan perintah kami sama sekali. Lebih buruk lagi, mereka masih mengandalkan latar belakang dan sumber daya di tangan mereka dan berulang kali melecehkan mereka, memperlakukan pavilion Wanjian bukan apa-apa. Sial, orang-orang ini menjadi semakin arogan. Ning Levan marah ketika mendengarnya. Namun, menilai dari kata-katanya, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya, tetapi hanya tingkat keparahan. Lu Xing dan Lu Ling juga mengerutkan kening, dan situasi 18 dinasti sama suram dan sulitnya. Selama masa ketika Chu Xingyun berhenti, pihak lain bahkan lebih sombong, dan bahkan mencapai titik di mana itu tidak mungkin. Aku sudah mengharapkan ini, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sekelompok orang mengerutkan kening dan jatuh ke dalam perenungan, tetapi Chu Xingyun berbicara dengan keras dan bertindak dengan tenang. Saya melihat dia menatap kerumunan, dengan mata gelap yang dalam memantulkan bulan yang cerah, dan berkata dengan penuh arti, tanpa 3 hari, hari-hari baik para penguasa kekuasaan itu akan segera berakhir. Sudah 1 hari sejak persidangan di depan umum, tetapi panas dari masalah ini masih meningkat. Hampir semua orang di kota kuno ke-18 ini membahas dan menikmatinya. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, setelah implementasi reformasi, orang-orang telah memperoleh real estate dan toko-toko, dan beberapa orang telah memperoleh kekuatan yang diidamkan dan tidak lagi bergantung pada keluarga, tetapi meskipun demikian, pikiran bawah sadar mereka masih memiliki tradisi. Sistem keluarga. Setelah orang-orang tahu hasil penghakiman dari 4 tuan, mereka semua menghela napas lega. Garis pertahanan terakhir dalam hati mereka dihapus, dan mereka secara alami mendukung Chu Xingyun. Pada saat ini, bencana pasang surutnya belum sepenuhnya memudar, tetapi 18 kota kuno telah secara bertahap memulihkan vitalitasnya, kehidupan manusia, dan transaksi, semuanya tampak metodis, dan tidak ada kebingungan dan kerusuhan. Jauh di dalam Holy Star City, Feng Liuju. Matahari panas baru saja keluar dari awan, cahaya pagi itu sejuk, dan di luar gerbang Feng Liuju, sederetan sosok ganas telah berkumpul, dadanya lurus berdiri seperti pistol, hanya menunggu dengan tenang. Garis figur yang sengit ini mengesankan 18 Jenderal Zhen Xingwei. Kemarin, Chu Xingyun berpidato dan meminta mereka berkumpul di Feng Liuju untuk membahas acara tindak lanjut bersama-sama, mereka tidak berani mengabaikan dan datang ke tempat ini lebih awal, menunggu kedatangan Chu Xingyun. Sebagai Jenderal Zhen Xingwei, budidaya 18 orang ini tidak lemah, dan mereka semua mencapai tingkat roh surgawi, berdiri di sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan roh berdarah mereka secara sewenang-wenang terungkap di tubuh mereka, yang membuat orang bergidik. Perasaan itu tidak berani mendekat sesuka hati. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, matahari yang terik menggantung di tengah-tengah kubah langit, matahari sedikit panas, dan itu jatuh pada 18 jenderal, tetapi mereka masih tak bergerak, bahkan tempat di mana kaki mereka berdiri, tidak pernah bergerak setengah poin. Suara menusuk keras terdengar tidak jauh, tetapi pada akhir bidang penglihatan, sosok Chu Xingyun muncul di sana, mengayu ke dalam kekosongan, bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Di belakang Chu Xingyun antara lain Liu Mengyan dan Sui Qianyu, mereka dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang tebal, yang mengganggu kekosongan di sekitarnya, menarik perhatian banyak orang. Aku akan melihat Dewa Pavilion di akhir. Melihat ini, 18 jenderal melangkah maju dan berlutut dengan hormat kepada Chu Xingyun, menatap depan dengan semua mata, seperti untuk Liu Mengyan dan Sui Qianyu, mereka tampak saya belum pernah melihat itu, saya hanya mengabaikannya. Melihat ini, Liu Mengyan tidak merasa kesal, tetapi menunjukkan tampilan yang memuaskan.
Zhen Xingwei, di bawah kendali 5 keluarga besar, kecuali untuk 5 tuan, untuk semua orang, bahkan penguasa bintang-bintang kuno, mereka tidak akan memberi hormat postur Ling Ran. Sekarang, mereka memberi penghormatan kepada Chu Xingyun, dan mengabaikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa mereka setia kepada Chu Xingyun, dan mereka tidak punya niat. Mengenai hal ini, Chu Xingyun dengan jelas menyadari di dalam hatinya, berkata dengan lembut, biarkan kamu menunggu lama, dan biarkan aku masuk. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dan berjalan langsung ke Feng Liuju. 18 jenderal melihat situasinya, berdiri satu persatu, mengikuti dengan cermat dan tidak berani mengendur. Pavilion Lord. Saat itu, tiba-tiba ada teriakan di belakangnya. Orang-orang menoleh untuk melihat bahwa Lu Xing jatuh dari kehampaan, ekspresinya di wajahnya mengeras dan dia tampak tidak bahagia. Ada apa? Kata Chu Xingyun. Lu Xing membungkuk dan memberi hormat. Dia berjalan perlahan ke Chu Xingyun dan berkata dengan lembut, sejak di penjara tadi malam, sikap 4 tuan dan anggota keluarga senior masih kuat menghadap para murid istana hukum pidana. Bahkan berani berteriak keras, menyebabkan sedikit masalah yang tidak perlu. Saya bertanya-tanya, apa pendapat para patriark tentang tempat-tempat orang-orang ini di penjara? Hah, Mendengar kata-kata Lu Xing, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, saya akan ditahan di aula hukum pidana pertama, dan setelah saya berurusan dengan masalah yang dibahas, saya akan pergi ke sana secara pribadi. Ketika berbicara, mata Chu Xingyun, sekali lagi seberkas cahaya sihir mekar, hawa dingin menghilang, membuat tubuh Lu Xing gemetar, mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah Lu Xing pergi, sekelompok orang berjalan melintasi halaman dan bergegas ke aula utama. Ketika Chu Xingyun perlahan duduk, 18 jenderal duduk, setiap gerakan, setiap kata, terutama singkat, bahkan Lin Tianchong sangat dihargai. Di aula utama, ada keheningan. Setelah melirik semua orang, Chu Xingyun berkata perlahan, hari ini, aku memanggilmu untuk datang, terutama untuk membahas hal-hal dari dinasti 18. Begitu komentar ini keluar, aula utama bahkan lebih tenang, warna tajam melintas di mata 18 jenderal, semua menahan napas, dan menatap ke arah Chu Xingyun dengan mata terbakar. Seperti yang diketahui semua orang, gerbang emas Luo besar dan kuil Tuhan saling memandang, dan akan segera menyerang 18 kota kuno dan 18 dinasti. Untuk tujuan ini, kita harus berkumpul bersama dan melawan dengan semua kekuatan kita. Sekarang 18 kota kuno telah dipersatukan dan tidak terhalang. Tetapi situasi dinasti 18 tidak optimis, dan harus dikendalikan dalam waktu singkat. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, 18 jenderal menenggelamkan wajah mereka, dan cahaya pikiran melayang di mata mereka. Mereka hanya ingin menunggu kata-kata Chu Xingyun, tetapi mereka melihat Chu Xingyun berdiri, Yu Feng berbalik, dan sudut mulutnya sambil tersenyum, tetapi sebelum mengambil keputusan, saya ragu di sini, saya berharap mendapat jawaban Anda. Keraguan. 18 jenderal tertegun. Meskipun mereka terkejut di hati mereka tidak mengajukan banyak pertanyaan. Mereka fokus pada kepala dan berkata, Cloister, tolong bicara. Apa yang terjadi kemarin dapat dikatakan berbelit-belit dan aneh, dan situasinya dapat berubah. Awalnya, kamu memiliki niat membunuh untuk membunuhku di tempat, tetapi kemudian, kamu tidak hanya tidak ingin melakukannya, tetapi juga tidak mematuhi perintah dari 4 tuan. Dan bahkan pada akhirnya, bersedia untuk menyerah kepada saya dan didorong oleh saya, mengapa ini? Chu Xingyun membuka pintu tanpa menutupi sudut. Pertanyaan ini sangat tajam sehingga Liu Mengyan dan Sui Qianyu dan yang lainnya mengerutkan kening, dan 18 jenderal semua dengan wajah yang berbeda, dan mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya sekaligus. Sama seperti atmosfer secara bertahap menjadi canggung, seorang pria parubaya ramping berdiri, wajahnya cukup tegas, wajahnya adalah Zhou Zeng, matanya seperti bintang, dan matanya bersinar dengan bijak. Dia membungkuk sedikit ke Chu Xingyun, dan kemudian menjawab, setelah pertempuran berdarah, 2 kasus kehilangan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan vitalitas mereka terluka parah. Mereka akan dengan rakus diawasi oleh gerbang emas Luo Luo dan kuil Seng Xiao. Dalam keadaan seperti itu, hanya penguasa Pavilion Loyun yang bisa membalikkan keadaan. Karena itu, tidak peduli apakah itu untuk kota 18, dinasti 18, atau puluhan juta orang, Anda tidak boleh mati. Bagaimana kamu mengatakan ini? Chu Xingyun tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan keras. Pertama, Pavilion Wanjian menerapkan sistem dinasti. Satu generasi, satu keluarga kerajaan berada di bawah kendali terpadu Pavilion Wanjian. Kekuatan di tangan mereka sangat terbatas. Jika patriark meninggal, Wanjiange akan hancur berantakan. Tuan dari dinasti 18 ini pasti akan mengambil kesempatan ini untuk memangkas sumber daya dan kekuasaan, menduduki tanah sebagai raja, dan benar-benar menyingkirkan dominasi Pavilion Wanjian. Pada saat itu, keberadaan Pavilion Wanjian, yang tidak lain adalah, hanya secara bertahap akan dilupakan oleh dunia. Pria parubaya itu merenung sejenak, dan suaranya jelas dan masuk akal. Kedua, Guzong kuno mempromosikan sistem keluarga. Meskipun banyak orang kuat yang meninggal, sistem keluarga tidak akan runtuh.
Meskipun kondusif untuk memerintah, ia tidak dapat dengan cepat merevitalisasi kota kuno ke-18. Bagaimanapun juga, sistem keluarga diblokir dan hukum dan peraturannya berantakan. Mustahil untuk sepenuhnya menyingkirkan penurunan sebelum invasi Gerbang Emas dan Balai Seng Xiao. Hasil akhirnya hanya akan diinjak-injak, dibantai, atau bahkan diperbudak. Di aula utama, suara pria parubaya itu bergema jelas, menyebabkan semua orang berpikir keras. Jenderal Zheng Xingwei yang tersisa kaku, dan beberapa orang menghela nafas diam-diam, sangat setuju dengan sudut pandang orang ini. Adapun poin ketiga, pria parubaya itu belum selesai berbicara. Pada saat ini, dia menatap Chu Xingyun, dan suaranya tiba-tiba menjadi serius menghadapi invasi besar-besaran terhadap Gerbang Emas dan Aula Seng Xiao, Paviliun Wanjian dan leluhur kuno bintang-bintang ingin hidup. Satu-satunya cara adalah untuk mengumpulkan semua sumber daya dan kekuatan dari dua kasus. Bergabunglah dengan pasukan untuk melawan musuh. Namun, kekuatan Star Guzong dan Paviliun Wanjian tidak jauh dari satu sama lain. Star Guzong tidak bisa menelan Paviliun Wanjian, dan Paviliun Wanjian juga sulit untuk menghancurkan Star Gugong. Jika ingin bergabung dengan pasukan untuk bertarung melawan musuh, kesulitannya cukup besar. Kesenjangan dan kontradiksi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Mengingat hal ini, kehadiran Paviliun Lord Loyun sangat penting. Bagi Paviliun Wanjian, Anda adalah patriark, dan tidak ada yang bisa melampaui reputasinya. Singkatnya, Wan Min menyerah, dan untuk bintang-bintang kuno, Anda sudah adalah masuk akal dan masuk akal untuk memiliki garis keturunan keluarga dan status transenden untuk mengendalikan 18 kota kuno. Tidak ada yang berani berbicara. Omong-omong, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkata, dari ketiga poin di atas, orang yang merupakan penguasa bintang-bintang kuno dan Paviliun Wanjian bukanlah Dewa Paviliun Loyun. Dalam keadaan ini, kedua kasus hanya dapat bekerja sama secara serempak, dan bergabung untuk menentang Gerbang Emas dan Kuil Tuhan. Jika kamu mati, bisakah kedua kasus ini berakhir dengan baik? Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, kerumunan yang hadir mengangguk, dan mata Chu Xingyun menatap langsung padanya, dan matanya juga menunjukkan kepuasan, dan orang itu berbicara dengan jelas, tanpa tergesa-gesa, seolah membersihkan keseluruhan situasi, menetes tanpa bocor. Setelah merenungkan suara film, Chu Xingyun memandang yang lain dan bertanya lagi, tapi ada seseorang yang perlu ditambahkan. Ketika bahasa itu jatuh, ruang menjadi sunyi lagi, dan tidak ada yang berbicara. Menurut pendapat para jenderal ini, kata-kata yang diucapkan oleh pria parubaya tadi mencakup semua ide mereka, dan tidak ada gunanya menambahkan. Para jenderal terdiam, dan tidak ada yang menjawab. Ini membuat Chu Xingyun sedikit menyipitkan matanya berputar, menyapu mereka satu persatu, dan dengan tajam melihat perubahan sikap semua orang. Tiba-tiba, mata Chu Xingyun jatuh ke sudut dinding, tempat seorang pria parubaya kekar berdiri, dan saat melihat orang ini, ekspresi Chu Xingyun menjadi segar, dan tatapannya yang mulia berlalu. Pria kekar itu mengenakan baju besi yang berat, membawa tombak, dan mengenakan pedang di pinggang. Napas seluruh orang itu sangat liar, seperti tuan laki-laki yang akan dikirim, dan dia akan bergegas untuk bertarung kapan saja. Chu Xingyun menatap orang ini untuk waktu yang lama, dan segera berjalan ringan, berjalan selangkah demi selangkah ke pria kekar itu. Pria kekar melihat Chu Xingyun mendekat, ekspresinya berubah tiba-tiba, hanya bersiap untuk membungkuk, tetapi mendengar suara Chu Xingyun dengan jelas mendengar, setelah kata-kata baru saja selesai, kamu menggelengkan kepala sedikit, jelas tidak setuju pernyataan ini, tetapi setelah saya melakukan penyelidikan Anda tidak berdiri, dan bahkan dengan sengaja menghindari. Persepsi Chu Xingyun sangat tajam. Di seluruh aula utama, semua orang, semuanya, diperhitungkan olehnya, dan dia memiliki sangat sedikit wawasan. Tentu saja, dia jelas tentang setiap langkah pria kekar ini. Menilai dari kata-kata dan perbuatan Anda harus memiliki pendapat yang berbeda tentang pertanyaan yang saya ajukan. Mengapa tidak mengatakannya untuk semua orang dengarkan? Chu Xingyun tidak memaksa, dan kata-katanya sangat santai. Pria kekar mendengar kata-kata Chu Xingyun, dan matanya tiba-tiba menjadi terkejut, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata dengan jujur, awalnya, saya tidak ingin mengatakan apa-apa karena Tuhan Luo Yun sudah memiliki jika Anda menyadarinya, tolong dengarkan aku. Ketika berbicara, tubuh lelaki ganas itu meledak menjadi momentum yang berapi-api, memecah ketenangan ruang, dan kerumunan orang terkejut. Ia tidak bisa tidak mendengarkannya. Setelah pertempuran berdarah, 18 kota kuno dan 18 dinasti pasti akan menderita dari padang rumput serakah Gerbang Emas Luo Besar dan Aula Seng Xiao. Pertempuran ini tidak bisa dihindari, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Pria kekar itu menatap Chu Xingyun, suara itu berceloteh. Dalam keadaan panik sepanjang hari, saya sering memikirkannya. Jika Anda mengendalikan 18 kota kuno dan 18 kaisar, dan sangat menentang invasi Gerbang Emas Luo dan Aula Seng Xiao, maka wilayah yang luas ini akan sepenuhnya mencair. Sebagai satu, terlepas dari Anda dan saya, semua orang dapat hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan.
Tapi, tiba-tiba, nada pria kekar berubah tiba-tiba, dan suaranya menjadi lebih keras. Selama ribuan tahun, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dan paviliun Wanjian berada dalam posisi yang lemah. Mereka hanya ingin menyusut secara konservatif. Sekarang situasinya telah berubah, mengapa kita tidak dapat menyerang gerbang emas Daluo secara inisiatif? He Shengxiao Temple, akankah semua sumber dayanya dimiliki? Terlebih lagi, bahkan istana Jiuhan, yang tinggi di atas, juga sama. Mengapa kita tidak bisa menembak di istana Jiuhan, melangkah ke salju tanpa akhir, menggunakan pedang untuk memecahkan es dan salju, dan menjadi tuan terkuat di Wastelen Utara dalam satu gerakan sekaligus? Desis. Ketika orang banyak mendengar kata-kata pria kekar itu, mereka semua menghela napas. Kata-kata ini begitu tajam sehingga mereka tidak hanya menyerang gerbang emas Daluo dan kuil Shengxiao, tetapi bahkan ingin menjejakkan kaki di istana Jiuhan dan bersaing untuk mendapatkan posisi Wilderness Utara. Salah satu dari kedua gagasan ini dapat membuat orang awam merasa takut, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Pria kekar melihat ekspresi ketakutan, tetapi ekspresinya menjadi lebih dan lebih ganas. Matanya menatap langsung ke Chu Xingyun, tanpa menahan diri sekarang, dan dengan bangga berkata, para prajurit, para suami besar, dengan sombong melambaikan pedang mereka, bagaimana jika dia membuat dominasi 10.000 tahun, bahkan jika dia gagal untuk berhasil, bahkan jika mage kembali ke tubuhnya. Daripada biasa-biasa saja, aku lebih suka berjuang untuk membunuh musuh, membuang kepalaku, dan menumpahkan darah, bahkan jika aku akhirnya mati dalam pertempuran di medan perang, dan ada tempat yang berbeda di kepalaku, aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya berharap generasi selanjutnya akan mengingatnya nama saya, ingat semua yang saya lakukan, saya bisa merasakan dentang dan tulang besi saya setiap kali saya membicarakannya. Saat suara ini jatuh, momentum pria kekar itu mengembun ke puncak. Dia dan Chu Xingyun saling menatap untuk waktu yang lama. Tanpa peringatan, Chu Xingyun bertanya dengan suara keras, nama apa yang kamu sebut? Ming Ye Ming. Pria kekar itu tidak berani bersembunyi, dan mengangkat kepalanya. Dia melihat Chu Xingyun mengangguk padanya, lalu berbalik, dan bertanya kepada Jenderal Bintang Kota tadi, kamu panggil lagi siapa namanya? Jenderal terakhir Su Hanfeng. Jenderal Zhen Xingwei segera menjawab. Dia melirik pria kekar itu dan mendapati bahwa pihak lain juga penuh keraguan, tidak tahu apa yang dikatakan Chu Xingyun. Sisa Jenderal Zheng Xingwei juga bingung, tetapi sebelum mereka berbicara, Chu Xingyun telah kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan suara serius, mulai hari ini, Ye Ming adalah komandan kiri Zheng Xingwei dan Su Hanfeng adalah kanan. Komando, yang pertama adalah serangan utama, yang terakhir adalah pertahanan utama, dan 180.000 penjaga bintang kota dapat dikirim sesuka hati, dan itu hanya bertanggung jawab untukku. Pengangkatan mendadak seperti itu mengejutkan semua orang, dan sebagai sebuah pesta, Ye Ming dan Su Hanfeng lebih terkejut. Keduanya adalah pemimpin. Satu kiri dan kanan, hanya bertanggung jawab untuk Chu Xingyun. 18 Imperial City berada dalam kekacauan dan sangat membutuhkan kontrol. Perlu menggunakan kekuatan untuk menekannya. Dengan cara ini, posisi kepemimpinan ini sangat diperlukan. Siapapun yang dapat menjawab keraguanku akan dapat melayani sebagai pemimpin. Chu Xingyun kata-kata itu menjawab keraguan semua orang. Pertanyaannya adalah keraguan dan ujian. Jawaban Su Hanfeng, dengan mempertimbangkan situasi keseluruhan, sangat merenungkan dan cocok untuk mengendalikan benteng, sedangkan jawaban Ye Ming berisi aspirasi yang tegang dan luhur, hanya untuk membunuh hegemoni musim semi dan musim gugur, terutama cocok untuk bergegas ke medan perang. Menyerang dan bertahan adalah yang paling tepat. Chu Xingyun sangat puas ketika dia berbicara. Awalnya, dia hanya ingin memilih satu orang, tetapi jawaban Ye Ming dan Su Hanfeng keduanya sempurna dan tajam. Jika 180.000 kota dan bintang diserahkan oleh keduanya, mereka akan dapat memainkan keuntungan mereka. Sarana Patriark benar-benar tidak dapat diprediksi, dan Ye Ming tidak akan pernah memenuhi harapan Patriark. Bahkan jika dia menghancurkan tulangnya, dia akan membangun dominasi duniawi untuk paviliun Wanjian. Semua gemetar, berlutut berat, membuat suara teredam, yang masuk ke telinga semua orang. Hal yang sama berlaku untuk Su Hanfeng, dan dia tidak akan pernah mengecewakan penghargaan Sang Patriark. Su Hanfeng juga berlutut, wajahnya penuh kejutan dan emosi, dan setiap kalimat berasal dari hati, dan tidak ada kepalsuan. Patriark itu benar, terimalah akhirnya. Pada saat ini, 16 bintang penjaga kota yang tersisa berlutut, dan mata semua orang berapi-api, dan semangat tinggi bermekaran, seolah-olah hendak menghancurkan atap. Jatuh, kepala lurus ke atas langit. Cara tak terduga Chu Xingyun, mereka lihat di mata mereka. Ambisi dan strategi Chu Xingyun juga ada di mata mereka. Sejak berdirinya Kaisar Xingchen, ada sangat sedikit orang yang memiliki keduanya, dan terlebih lagi, saat ini berada dalam masa sulit, dan hanya mereka yang benar-benar bijaksana yang dapat mencapai karir. Dari Chu Xingyun, mereka dengan jelas merasakan roh raja ini, dan tiba-tiba, menekan darah di hati mereka selama bertahun-tahun, gagasan tentang pelayanan yang baik. Pada saat ini semua gelombang muncul, yang mau digerakkan oleh Chu Xingyun, Li Han Ma kredit.
Chu Xingyun menatap 18 jenderal di depannya, matanya berkedip halus, telapak tangannya bergerak ringan, dan kekuatan tak terlihat menyebar, dengan lembut mengangkat mereka. Dia berkata, karena Anda telah mencapai konsensus, setelah 3 hari kami segera pergi ke dinasti 18 untuk menekan kekacauan dan mendapatkan kembali kendali kekuasaan dalam satu gerakan. Adapun selama 3 hari, kita harus membiarkan penjaga bintang kota 180.000 beristirahat, untuk bersiaplah untuk pertempuran selanjutnya. Ada kesenjangan besar antara kota kuno 18 dan dinasti 18. Yang pertama didominasi oleh keluarga dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep keluarga sudah sangat mengakar di hati masyarakat. Itu sebabnya, ketika Chu Xingyun datang ke kota bintang suci, ia tidak menaklukkan kota kuno 18 secara drastis, tetapi pertama-tama berkhotbah di depan umum, kemudian melaksanakan reformasi, dan akhirnya mencoba 4 tuan dan anggota keluarga senior. Yang terakhir didominasi oleh penguasa kekuasaan. Setelah satu generasi itu hanya penguasa. Rakyat tidak memiliki hubungan dekat dengan 18 dinasti, yang merupakan hubungan bawahan. Menurut Sui Qianyu, setelah air pasang surut berangsur-angsur pudar, penguasa pasukan dinasti ke-18 menjadi semakin merajalela. Mereka mengandalkan kontrol sumber daya manusia, dan mereka penuh energi, dan langsung menganggap Wan Jian sebagai bukan apa-apa. Kali ini, Chu Xingyun memimpin kota ke-18 untuk kembali ke Xingwei, dan akan ada badai. Terlebih lagi, di kota Zunwu, Chu Xingyun tertanam dalam benaknya setiap suara mengejek dan setiap wajah jelek dari tuan yang kuat itu. Bisakah balas dendam semacam itu tidak dilaporkan? Tuhan akan mendengarkan perintah. 18 jenderal juga menyadari hal ini, dan membungkuk atas perintah mereka satu demi satu. Setelah itu, mereka tidak tinggal di Feng Liuju, memamerkan tubuh mereka satu persatu, dan dengan bersemangat keluar dari aula utama. Setelah 18 jenderal pergi, Liu Mengyan datang dengan senyum, menghadap Chu Xingyun dan berkata, jantung 18 jenderal itu setia. Setelah pesanan Anda, semua kekuatan akan diberikan dan 18 akan dipulihkan. Kekacauan dinasti. Memulihkan kekacauan 18 dinasti hanyalah permulaan. Ini lebih seperti penggilingan. Bagaimana menahan invasi gerbang emas dinasti Luo dan aula Seng Xiao, dan memotong 2 kasing di bawah komando raja, adalah hal yang paling penting. Lin Tianchong menerima kata-kata itu. Tao, setelah menonton adegan tadi, nyala api menyala di hatinya. Mungkin, Chu Xingyun hanya menanggapi percakapan antara keduanya dengan acuh tak acuh. Dalam pandangannya, memotong gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao di bawah komandonya bukanlah akhir. Musuh aslinya adalah Ye Xuesang, dan banyak lagi ini adalah istana Jiuhan. Ayah, tiba-tiba, napas Chu Xingyun tiba-tiba berubah dan menoleh untuk melihat Chu Xingchen. Sen Seng berkata, mulai hari ini, Anda akan dengan ketat memilih 180.000 orang pintar dari 300.000 siswa muda. Setelah 3 hari, pergi ke dinasti 18 bersama-sama. Tidak masalah. Chu Xingchen sangat menyadari situasi para dari 18 dinasti. Ketika dia menjawab, dia tanpa sadar menghembuskan nafas yang tajam, tanpa banyak bicara, dan dengan cepat berjalan keluar dari Feng Liuju, dengan hati-hati merencanakan peninjauan dan pemilihan. Melihat penampilan berapi-api Chu Xingchen, emosi semua orang juga dimobilisasi. Mereka memiliki perasaan dingin tentang penguasa pasukan 18 dinasti. Pada saat ini, kebencian ini akhirnya dapat dilaporkan. Chu Xingyun akan memimpin 180.000 penjaga bintang kota, 180.000 siswa muda, dan tenang. Semuanya kacau, bahkan jika saya memikirkannya seperti ini, ada perasaan senang dan gemetar di seluruh tubuh saya. Masalah ini cukup rumit. Saya ingin membantu. Mata Ning Levan bersinar dengan cahaya. Setelah selesai berbicara, dia segera terbang keluar Feng Liuju dan dengan cepat mengikuti Chu Xingchen. Setelah Ning Levan pergi, semua orang juga pergi satu demi satu, baik untuk berpartisipasi dalam seleksi atau untuk memperbaiki 180.000 penjaga bintang kota, semuanya berbeda tetapi semuanya untuk kembali ke dinasti ke-18 dengan postur terkuat. Lin Tianchong tidak terus tinggal di Feng Liuju. Setelah dia dan Chu Xingyun mengatakan beberapa kata secara acak, dia bangkit dan kembali ke Yan Xiangguan. Dia tidak memiliki banyak minat untuk kembali ke dinasti ke-18. Selain itu, situasi di Yan Xiangguan sangat tegang. Mengandalkan Wu Jingsui dan Mo Wanggong, bagaimanapun itu masih agak sulit. Selain itu, setelah Chu Xingyun pulih dari kekacauan 18 dinasti, langkah selanjutnya adalah pergi ke Yan Xiangguan. Dia hanya terus duduk di Yan Xiangguan untuk mengamati tindakan gerbang emas Luo dan aula Seng Xiao jika terjadi kecelakaan. Qianyu, melihat semua orang telah meninggalkan satu demi satu, Chu Xingyun tiba-tiba memanggil Sui Qianyu. Ada apa dengan Tuan? Sui Qianyu bertanya dengan ragu. Dalam beberapa hari terakhir, kamu pertama kali kembali ke pavilion Wanjian, dan diam-diam mengatur beberapa tangan untuk menyebarkan gulungan ini. Chu Xingyun memutar telapak tangannya, dan di telapak tangannya, sebuah gulungan hitam tergeletak dengan tenang.
Sui Qianyu terpana untuk sementara waktu, dan kemudian mendengar Chu Xingyun menjelaskan, dalam gulungan ini, langkah-langkah reformasi yang saya terapkan dicatat. Selama diteruskan ke dinasti ke-18, kita akan dapat kembali kurangi banyak resistensi, dan bahkan dapatkan dukungan penuh dari orang-orang untuk menekan kekacauan dalam satu gerakan. Dengar, Sui Qianyu langsung mengerti arti Chu Xingyun. Anda tahu, ketika Chu Xingyun menerapkan langkah-langkah reformasi, orang-orang di kota kuno ke-18 menjadi gila, dan bahkan anggota keluarga tidak dapat menahannya. Saya ingin bertanya, apakah orang-orang dan orang-orang dari dinasti kekaisaran ditindas? Pindah. Langkah reformasi ini seperti pedang yang tidak terlihat dan tidak terlihat, yang dapat dengan mudah menghancurkan kelas penguasa dari kekuatan utama kekuatan, dan membuat ratusan orang mendukung Chu Xingyun. Tuan, Anda dapat yakin, biarkan saya memberikan masalah ini kepada Anda. Sui Qianyu mengambil gulungan itu dengan hati-hati, menghadap kepala berat Chu Xingyun, Qian Ying melintas, dan berubah menjadi bayangan samar dari rubah peri berekor 9, berkedip di ujung langit. Teknik magis misterius yang bagus. Chu Xingyun melihat bayangan hantu rubah berekor 9, dan muridnya tiba-tiba menggigil. Apa yang disebut teknik psikis berarti bahwa roh bela diri diintegrasikan ke dalam tubuh seni bela diri, sehingga berubah menjadi bentuk roh bela diri. Trik ini tidak jarang, tetapi untuk mencapai titik di mana roh bebas, prajurit dan roh bela diri harus memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi, yang sangat diperlukan. Sejak mewarisi 9 ekor rubah peri Wuling, latihan kultivasi Sui Qianyu telah sangat cepat, dan sekarang ini adalah 4 kali pengembangan jiwa surgawi. Beresonansi. Setelah memikirkannya, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan bahwa jalur kultivasi Sui Qianyu telah benar-benar melebihi harapannya. Pada saat ini, dia tidak lagi bisa melihat melalui Sui Qianyu, membuatnya lebih sulit untuk membuat penilaian. Jalan kultivasi penuh dengan perubahan, dan saya tidak tahu apakah ini adalah berkah atau bencana bagi Sui Qianyu. Chu Xingyun tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri dan Sui Liuxiang, jauh di dalam hatinya, jejak kesedihan terasa menyebar. Keluar, dia tidak bisa membantu menatap langit yang luas. Di sana, Yun Juan, Yun Su, semuanya begitu tak terduga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.